CPU dan energi. Sementara non-miner melakukan verifikasi terhadap transaksi-transaksi yang ditambahkan miner dengan menjalankan pemeriksaan blok yang lebih sederhana dan nggak butuh banyak sumber daya. Langkah terakhir yaitu node menyatakan penerimaan mereka terhadap blok dengan bekerja untuk membuat blok berikutnya dalam rantai menggunakan hash dari blok yang diterima sebagai hash sebelumnya. Ini untuk menciptakan insentif berperilaku jujur ya di antara para penambang. Katakanlah, Budi seorang miner mulai mengerjakan hash blok baru yang bergantung pada blok terakhir yang diterima dari Adit. Itu berarti Budi menerima blok Adit sebagai blok valid. Soalnya kalau Budi mengira Adit curang, dia nggak bakalan buang-buang resource buat mining di atas blok Adit. Karena node lain dalam jaringan juga bakal menolak blok Adit yang tidak valid. So, kalau miner pengen blok yang diterima jaringan, mereka juga harus menerima blok yang valid aja. Bitcoin ini juga punya aturan rantai terpanjang untuk menentukan versi blockchain mana yang valid. Kalau ada dua penambang yang menemukan blok pada saat yang sama, kedua versi ini bakal disiarkan ke jaringan dan untuk sementara jadi punya dua cabang yang bisa diterima dari blockchain. Rantai ini bakal putus ketika proof of work berikutnya ditemukan dan satu cabang menjadi lebih panjang, sehingga node akan beralih bekerja pada cabang rantai yang lebih panjang. Ini dilakukan buat memastikan kalau blockchain aman dan miners melakukan pekerjaan dengan benar. Jaringan Bitcoin juga dirancang buat menangani ketidaksempurnaan dan kesalahan oleh node ya. Misalnya, kalau sebuah transaksi baru nggak mencapai semua node, transaksi tersebut bakal tetap dimasukkan ke dalam blok kalau udah diterima oleh node miner yang cukup. Demikian juga, kalau ada node yang melewatkan satu blok atau offline, node tersebut bisa mengejar ketertinggalannya dengan mendownload blok yang hilang dari peer lain dan memverifikasi setiap transaksi. Ini memungkinkan jaringan untuk terus berfungsi meskipun beberapa node tidak berfungsi secara sempurna. Yang keenam, insentif. Jaringan Bitcoin pakai block reward sebagai insentif bagi miners yang support jaringan. Transaksi pertama dalam sebuah blok adalah transaksi khusus yang memberikan koin baru kepada miner yang menambahkan blok tersebut ke blockchain. Ini mirip dengan gold miners ya, yang menghabiskan resources buat menambahkan emas ke peredaran. Bedanya kalau di Bitcoin, resources yang digunakan tuh CPU dan listrik. Awalnya jumlah block reward tuh 50 Bitcoin. Tapi ini dirancang menurun seiring waktu buat membatasi total supply Bitcoin. Hadiah dipotong setengah setiap 210.000 blok, yang kira-kira terjadi setiap 4 tahun, yang kita kenal dengan istilah halving. Seiring waktu, block reward ini bakal jadi semakin tidak signifikan dan mengurangi insentif node buat mining. Karena itu, Nakamoto memperkenalkan insentif kedua yaitu biaya transaksi. Kalau nilai output dari suatu transaksi lebih kecil dari nilai inputnya, selisihnya tuh biaya transaksi sebagai insentif bagi miner buat menambahkan transaksi tersebut ke dalam blockchain. Sistem insentif berupa block reward dan biaya transaksi ini mendorong miners untuk bertindak jujur. Misalnya, ada attacker dengan kekuatan komputasi lebih dari semua penambang lainnya. Attacker ini tuh harus memilih antara menggunakannya buat mencuri kembali pembayaran dan melakukan double spending atau menggunakannya untuk menghasilkan poin baru. Bahkan kalau penyerang tadi berhasil mengambil kendali blockchain dengan mining chain terpanjang, keuntungannya tuh bakal dikurangi dengan block reward dan biaya transaksi yang diperoleh melalui blok yang ditambang secara jujur. Ini bikin kecurangan jadi kurang menguntungkan ya. Apalagi perlu biaya yang gede untuk melakukannya, sehingga membuat sistem Bitcoin ini jadi lebih aman. Part ketujuh, reclaiming disk space. Di part ini, Nakamoto concern dengan jumlah ruang disk yang dibutuhkan untuk menyimpan blockchain, yang tumbuh dengan kecepatan sekitar 50 GB per tahun. Nakamoto menyarankan penggunaan struktur yang disebut Merkle Tree untuk mengatur transaksi. So, alih-alih diatur secara linear, transaksi itu disatukan seperti daun di pohon. Seiring dengan transaksi, hash dihitung pada setiap level pohon, mulai dari daun dan diakhiri dengan akar. Dengan cara ini, beberapa transaksi bisa dihapus tanpa mengubah hash utama sehingga bisa mengurangi ukuran blockchain. Ini ibarat daun dan cabang bisa dipotong dari pohon tanpa mengganggu sisa tanaman yang lain. Nakamoto juga memperkirakan kalau dengan menyimpan header block aja tanpa keseluruhan blockchain, cuma membutuhkan sekitar 50 MB untuk data selama 10 tahun. Next, kita bakal lihat gimana cara kerjanya dalam implementasi SPV, yaitu protokol yang menawarkan keamanan hampir sama dengan menjalankan full node, tapi cuma menggunakan 1% dari space requirements. SPV adalah metode yang memungkinkan user memverifikasi pembayaran Bitcoin tanpa menjalankan full node. Alih-alih mendownload dan menyimpan seluruh blockchain,
user cuma perlu mendownload dan menyimpan header block yang ukurannya tuh jauh lebih kecil. Hal ini bikin verifikasi transaksi menjadi lebih efisien dan ringan sehingga memungkinkan untuk dijalankan pada device seluler dengan ruang penyimpanan terbatas. Ini mengurangi persyaratan penyimpanan ya, dari 324 GB menjadi kurang dari 100 MB per Maret 2022. Kunci SPV itu Merkle Tree, yaitu struktur data yang mengatur transaksi di dalam blok dengan cara yang sangat efisien. Transaksi diatur dalam struktur seperti piramida, di mana setiap pasangan hash diganti dengan satu hash dengan ukuran yang sama. Proses ini berlanjut hingga puncak piramida, di mana root hash, juga dikenal sebagai root hash Merkle, disimpan di header block. Untuk memverifikasi pembayaran Bitcoin menggunakan SPV, user cuma perlu mendownload transaksi yang ada di sepanjang jalur pembayaran di Merkle Tree. Ini jauh lebih efisien daripada mendownload seluruh blok ya, karena Merkle Tree biasanya nggak lebih dari 11 atau 12 level. User kemudian bisa menghitung hash di sepanjang jalur piramida, mulai dari pembayaran dan memeriksa apakah hash yang diperoleh di atas memang hash yang disimpan di blok header. Perlu diketahui, user masih perlu mengandalkan node lain ya untuk mendownload selusin transaksi yang membentuk cabang Merkle dari setiap pembayaran yang pengen mereka verifikasi. Dengan demikian, verifikasi bisa diandalkan selama node yang jujur mengontrol jaringan dan menjadi rentan kalau jaringan dikuasai oleh attacker. Salah satu strategi perlindungannya adalah dengan menerima peringatan dari node jaringan ketika mereka mendeteksi blok yang tidak valid. Bagian yang ke-9, combining and splitting value. Dalam Bitcoin, transaksi itu melibatkan banyak input dan output ya. Input dan output ini tuh disebut UTXO, Unspent Transaction Output, atau bahasa Indonesianya output transaksi yang tidak dibelanjakan. Setiap transaksi bakal burning beberapa input dan creating output yang baru. Misalnya, Adit punya 1 Bitcoin di wallet dan perlu mengirim pembayaran 0,1 Bitcoin ke Budi. Transaksi tersebut bakal melibatkan satu input, yaitu 1 Bitcoin dari wallet Adit, dan 2 output, yaitu pembayaran 0,1 Bitcoin ke Budi dan kembalian 0,9 Bitcoin yang masuk ke wallet Adit. Dalam prakteknya, software Bitcoin maintain database UTXO lokal. Jadi setiap kali transaksi divalidasi, input koinnya dihapus dari database dan output koin baru ditambahkan. Dengan kata lain, kita nggak perlu terus-menerus cek riwayat masing-masing buat memastikan transaksi valid. Supaya transaksi valid, koin yang akan digunakan untuk bertransaksi harus sudah ada dalam database unspent transaction. Dan setelah koin tadi digunakan buat bertransaksi, koin harus dihapus dari database UTXO sehingga nggak bisa dipakai buat double spending. Bagian ke-10, privacy. Kalau dalam sistem perbankan tradisional, privacy dicapai dengan membatasi akses informasi kepada pihak-pihak yang terlibat. Tapi dalam sistem Bitcoin, semua transaksi tercatat secara publik di blockchain, sehingga informasi tentang transaksi bisa dilihat oleh siapa aja. Meski demikian, privacy masih bisa dipertahankan dengan memastikan kalau public key tetap anonim. Ini berarti meskipun semua orang bisa melihat kalau Bitcoin address A mengirimkan sejumlah uang ke Bitcoin address B, tidak ada informasi yang menghubungkan address tersebut dengan individu tertentu. Untuk memperkuat privacy, Nakamoto mengusulkan penggunaan pasangan kunci baru setiap kali melakukan transaksi. Tapi beberapa transaksi masih bisa dihubungkan dengan transaksi multi-input, yang bisa mengungkapkan kalau input ini dimiliki oleh orang yang sama. Kalau identitas pemilik kunci terungkap, transaksi lain yang dilakukannya juga bisa terungkap. Hal ini mungkin masih relevan ya di zaman dulu waktu orang-orang dapetin Bitcoin dari hasil mining atau beli di komunitas escrow secara private. Tapi kalau zaman sekarang kan kebanyakan kita belinya tuh dari checks yang mengharuskan user melakukan KYC. Jadi pas kita beli Bitcoin di checks dan withdraw ke wallet kita, ya sebenarnya identitas kita tuh udah diketahui sama exchange. Bagian ke-11, calculation. Di sini dijelasin skenario di mana penyerang mencoba membuat blockchain alternatif yang lebih cepat daripada blockchain yang jujur untuk mengubah transaksi yang telah mereka buat. Meskipun penyerang mampu menghasilkan rantai yang lebih cepat, tapi nggak memungkinkan mereka untuk membuat perubahan sewenang-wenang pada sistem, seperti menciptakan nilai baru atau mengambil uang yang bukan milik mereka. Sebaliknya, penyerang hanya bisa mencoba mengubah salah satu transaksinya sendiri untuk mengambil kembali uang yang baru saja mereka belanjakan, alias double spending. Bisa dibilang, probabilitas kejadian ini terjadi sangat rendah ya. Yang terakhir, conclusion.
Jadi kesimpulannya, sistem yang diusulkan dalam white paper Bitcoin adalah cara untuk melakukan transaksi elektronik tanpa perlu mempercayai siapapun. Sistem ini pakai tanda tangan digital buat mengontrol kepemilikan koin dan menggunakan jaringan peer-to-peer dan proof of work untuk mencegah double spending. Jaringan Bitcoin ini memungkinkan node bekerja sama tanpa banyak koordinasi dan tidak memerlukan identifikasi ya. Node bisa bergabung dan meninggalkan jaringan kapan aja. Setiap aturan dan insentif yang diperlukan dalam sistem Bitcoin bisa dijalankan melalui mekanisme yang sudah disepakati. That's all for today. Kalian bisa langsung ke website ini untuk download dan baca white papernya. See you in the next video.